Terima kasih Bu Silahkan. Ani, terima kasih teman-teman Inti Pesan kesempatannya untuk berbagi dan pasti banyak belajar juga di sesi hari ini. Saya diminta bicara tentang strategi mengajar kreatif. Terus terang agak bingung awalnya mulai dari mana, tetapi uh, refleksi pengalaman belajar bersama dengan murid-murid di Cikal, saya pikir mungkin jadi salah satu bagian yang paling menarik dan mungkin paling berbeda yang bisa saya bagikan hari ini. Jadi saya akan ambil angle itu. Izin share screen sebentar. Monggo, silahkan. Oke. Saya selalu percaya bahwa sebetulnya kalau kita bicara apapun tujuan pendidikan yang ingin kita capai, sekutu utama kita itu anak, sekutu utama kita itu murid gitu ya. Jadi alih-alih menumbuhkan kreativitas, mencetak murid-murid yang kreatif, sebetulnya kata kuncinya adalah bagaimana kita sebagai orang dewasa yang ada di sekitar anak itu tumbuh kreatif bersama dengan murid-murid kita. Dan itu yang kami coba praktekkan di Cikal pada saat kita juga menyebarkan pengembangan guru lewat kampus guru Cikal maupun saling berbagi praktek baik di komunitas guru belajar. Kenyataannya kalau kita bicara ekosistem pendidikan kita saat ini itu asumsi awal kondisi sekolah di Indonesia itu yang masih sama dengan kondisi ratusan tahun yang lalu gitu ya. Banyak sekolah itu sebetulnya yang dipraktekkan adalah bentuk pendidikan abad ke-19. Jadi kita hanya bicara tentang lulus sekolah untuk siap melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Masuk SD untuk bisa diterima SMP, SMP diterima SMA, dan seterusnya, lupa bahwa esensi pendidikan itu sesungguhnya adalah kesiapan untuk hidup, menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata, tentu menyelesaikannya dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan cara-cara sebelumnya. Kemampuan kreativitas jadi sangat penting di sini gitu ya. Nah, tapi pada saat kita bicara sekolah, sebagian besar dari kita sekarang masih menganggap bahwa nilai dan angka, ujian terstandar, itu sebetulnya adalah indikator capaian yang utama. Nah, padahal kita tahu kompetensi yang utuh itu seringkali ya tidak bisa atau malah jadi salah kaprah gitu ya pada saat disederhanakan hanya dalam bentuk nilai dan angka. Kuncinya kompetensi itu transferability. Jadi kemampuan untuk kemudian bisa mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam konteks yang baru. Nah, ini yang nyata-nyata kalau dari pengalaman saya sekolah dulu paling tidak gitu ya, dan mungkin ibu dan bapak yang hadir di sini juga merasakan pengalaman yang sama, dan sedihnya anak-anak kita masih merasakan hal yang sama. Bukan itu yang terjadi di ekosistem pendidikan sekarang. Dapat angka tinggi, dapat ijazah bukan berarti punya kompetensi gitu ya, karena memang proses pengujiannya pun itu ya bukan ujian yang bermakna, hanya ujian yang sekedar di atas kertas, hanya asesmen satu arah dari guru, tapi kemampuan untuk refleksi, untuk kemudian memahami kebutuhan belajar dan rencana aksi untuk pembelajaran berikutnya itu memang tidak dilatih gitu. Sebagian besar sekolah, bahkan sekolah ternama pun itu di saat dunianya sudah begitu berubah, tetap saja kemampuan menghafal yang jadi prioritas utama, bukan menalar. Pada saat kita bicara disiplin, isunya tetap kepatuhan, dan tentu kita semua sepakat antara kepatuhan dengan kreativitas itu seringkali jadinya nggak sejalan gitu ya. Padahal kita tentu ingin anak-anak yang mandiri, bukan hanya mandiri dalam arti perilakunya, tetapi juga kemampuan berpikir untuk kemudian mencari solusi, untuk kemudian mengembangkan ide-ide yang orisinil dan sebagainya. Nah, jadi kalau ditanya apakah sekarang pendidikan kita itu sudah menumbuhkan individu-individu yang kreatif, saya rasa nggak sulit untuk kemudian sepakat bahwa jawabannya belum gitu. Nah, di Cikal kami berdiri tahun 1999, mulai dari prasekolah, sekarang sudah sampai ke sesudah 21 tahun, sampai ke tingkat SMA. Kami ada kampus guru juga, dan memang menginisiasi komunitas guru belajar. Sekarang ada di 198 kota di seluruh Indonesia komunitas guru belajarnya. Nah, tapi sejak awal kita mencoba mendefinisikan cita-cita dari program pendidikan Cikal itu apa sih? Kita coba formulasikan dalam bentuk Cikal 5 Stars Competencies, dan ini 5 kompetensi utama yang kita coba tumbuhkan
Dan karena ini semua kompetensi yang sifatnya jangka panjang, jadi kalau ditanya di prasekolahnya apa, ya ini, di SMA-nya apa, ya ini gitu ya, Pelajar Merdeka itu jadi fondasi yang utama sejak awal. Dan data-data, kapan-kapan mungkin ada kesempatan untuk sharing gitu ya, hasil pengumpulan data kita selama longitudinal, si kompetensi Pelajar Merdeka ini adalah kompetensi yang kemudian menjadi syarat utama untuk kemudian bisa menumbuhkan kompetensi-kompetensi yang lain. Di kompetensi Pelajar Merdeka itu ada 3 dimensi kompetensinya, berkomitmen, mandiri, dan reflektif. Kemudian pribadi bahagia dan bijak, pemikir yang terlatih dan efektif, individu yang berwawasan luas dan berfisik sehat, warga dunia yang berdaya. Nah, yang kami lakukan adalah mengembangkan kurikulum yang secara konten atau isi itu sebetulnya sejalan dengan kurikulum nasional, tetapi memang secara tujuan itu dikaitkan dengan pengembangan dimensi-dimensi kompetensi ini. Kalau Ibu dan Bapak lihat memang nggak ada kata kreatif sebetulnya gitu ya, baik di kompetensinya maupun di dimensi-dimensi kompetensinya, tetapi embedded di dalam profil-profil yang kami kembangkan ini sebetulnya kemampuan untuk berpikir mandiri gitu ya, kemampuan untuk mengelaborasi ide, itu sesuatu yang nyata dan dipraktekkan sehari-hari dalam konteks pengajaran bahkan dari usia yang sangat dini. Saya ada contoh beberapa hasil karya siswa nanti juga yang mungkin menarik. Nah, jadi kalau kita bicara kurikulum Cikal, itu di tengahnya citanya itu adalah Cikal 5 Stars Competencies yang tadi saya uraikan. Kemudian kita punya Cikal 5 Cs, Cikal 5 Cs atau kalau dalam bahasa Indonesia 5M, itu kita sepakati sebagai cara. Dan kemudian di lingkar ketiga itu cakupan, kita punya personalized program, jadi program personal Cikal yang isi mata pelajarannya, jenis-jenis programnya itu bisa berbeda-beda antar setiap anak, tetapi apapun program yang dipilih, intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, mata pelajaran wajib ataupun pilihan di jenjang manapun, itu tetap saja semuanya menuju pada cita-cita Cikal 5 Stars Competencies dan dilakukan dengan cara 5M ini. Ada prinsip memanusiakan hubungan, memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan memberdayakan konteks. Nah, pada saat bicara tentang implementasinya di dalam kelas, maka kelas-kelas yang terjadi di ekosistem pendidikan kita itu sebetulnya nggak semuanya itu adalah kelas-kelas yang memancing kreativitas. Ada kelas-kelas yang mungkin ini kelas yang saya alami dulu di beberapa pengalaman saya bersekolah. Saya itu nggak pernah sekolah di luar negeri, Ibu dan Bapak. Saya mengalami proses pendidikan yang dialami oleh sebagian besar anak Indonesia selalu sekolah negeri. Pernah sebentar madrasah ibtidaiyah gitu ya, tetapi saya di SDN Negeri 01 Malombasang, kemudian ke SMP Negeri 212, SMA Negeri 28, dan kemudian itu satu alma mater kita dari Fakultas Psikologi. Nah, tapi ekosistem yang dominan adalah hutan rimba, gitu ya. Suasana yang dibangun adalah suasana kompetitif, gitu ya. Ada lagi situasi kelas yang kayak kebun binatang, gitu. Semuanya punya cuma satu tujuan yang sama, sibuk urusan sendiri, gitu ya. Aturannya rinci. Nah, sebetulnya yang kita tuju adalah pengalaman yang menyenangkan dan bermakna, seperti esensi taman bermain. Kalau di Cikal kita bilangnya kita playground of lifelong learners, gitu ya, di mana ada aturan dasar tapi berdasar kesepakatan bersama, ada program-program yang sifatnya personal tetapi juga ada visi misi bersama, suasananya menyenangkan, saling peduli, mengingatkan, dan menjaga. Saya nggak tahu, mungkin bisa refleksi masing-masing gitu ya, sebetulnya di antara 3 metafora ini yang paling menggambarkan kelas Anda dulu waktu jadi murid atau sekarang pada saat jadi guru itu sebetulnya apa yang mana gitu ya, dan bisa kita bayangkan sebetulnya mana di antara 3 situasi ini yang kemudian pada akhirnya akan menumbuhkan kreativitas dan mana yang justru mematikan kreativitas itu. Nah, dalam setiap percakapan tentang pendidikan, saya selalu ingin bicara dari sudut paradigma, karena kalau kita bicara teknik-teknik menumbuhkan kreativitas, dan sebenarnya saya yakin nanti Ibu Elisa mungkin bisa cerita jauh lebih banyak, jauh lebih ahli tentang itu gitu ya. Nah, tapi dari pengalaman saya di bidang pendidikan, yang sulit itu bukan sepakat bahwa kreatif itu penting sih di pendidikan. Semua orang kalau ditanya mau anaknya kreatif apa enggak, jawabannya
pasti mau. Kalau setiap sekolah ditanya apakah memang menumbuhkan kreativitas, itu ya baik di brosur ataupun dalam prakteknya itu semua akan menyatakan iya gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara paradigma, apakah memang dalam prakteknya itu kita betul-betul menunjukkan kita punya orientasi pada anak, murid yang seharusnya jadi subjek dan berdaya dalam proses dia berpikir, proses dia merasa dan bertindak, maka itu biasanya banyak yang tertengun gitu ya. Apa sih yang kita rasakan tentang anak? Apakah kita tuh ketemu anak tuh pengennya ngejudge gitu ya, pengen menilai anak gitu, atau sebetulnya yang muncul adalah curiosity, sikap ingin tahu tentang anak. Apakah kita memandang anak sebagai masalah atau percaya anak sebagai sekutu? Karena kalau kita memandang anak sebagai masalah, maka justru seringkali bibit-bibit benih-benih kreativitasnya pada saat dia bertanya, mencari tahu, ingin mempertanyakan dunia atau membongkar barang-barang yang ada di sekitarnya, itu kita menganggapnya sebagai sumber masalah atau kesulitan untuk kita orang dewasa. Kita seringkali berpikir tentang kekurangan anak, melihat simptom perilakunya, tetapi lupa bahwa seringkali pada saat anak melakukan sebuah kesalahan, itu adalah bagian dari cara dia mengekspresikan kebutuhannya. Kita cepat sekali memutuskan bahwa anak punya batas-batas kemampuan tertentu, ini anak yang bisa atau nggak bisa, atau bahkan ini anak yang kreatif, anak ini nggak kreatif gitu ya. Tapi kita lupa bahwa sesungguhnya faktor yang terpenting itu adalah kesiapan anak. Semua anak bisa mencapai tujuan pembelajaran, bisa mencapai kompetensi yang utuh, tetapi butuh anak tangga yang berbeda, yang disesuaikan dengan tingkat kesiapannya. Pada saat kita berhadapan dengan anak, orang dewasa yang tujuannya mengontrol, itu pada akhirnya akan terjebak pada upaya menghukum dan menyogok anak, tetapi lupa bahwa menumbuhkan disiplin dan memberikan dukungan lingkungan itu jauh lebih esensial dalam jangka panjang. Kita cenderung mengapresiasi anak-anak tertentu saja gitu ya, termasuk dalam konteks kreativitas ini. Kita menilai kreativitas dengan sangat terbatas, seolah-olah hanya muncul di pelajaran tertentu, dalam bentuk tertentu, sehingga yang kemudian kita anggap berhasil atau mencerminkan identitas kreatif itu hanya anak-anak tertentu. Kita lupa menghormati semua dan setiap anak yang mungkin mengekspresikan kreativitasnya atau capaian apapun dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Nah, keinginan untuk memahami murid ini seringkali yang memang jadi tantangan. Dan siapa saja murid yang kita ajar, apa yang mereka suka, apa yang mereka butuhkan, masalah apa yang mereka hadapi, ini sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang perlu didiskusikan dalam semua kelompok guru gitu ya. Karena pada akhirnya murid-murid yang kreatif itu akan tumbuh pada saat guru-gurunya menunjukkan kreativitas, terutama kreativitas dalam mencari cara untuk kemudian bisa menyampaikan apa yang dipelajari dengan metode yang berbeda, terpersonalisasi sesuai dengan kebutuhan muridnya masing-masing. Nah, jadi kompetensi apapun yang ingin kita tumbuhkan itu akan sangat tergantung pada teladan terdekat di kehidupan anaknya. Nah, salah satu yang seringkali menghambat memang guru-guru itu punya banyak sekali miskonsepsi tentang manajemen kelas gitu. Jadi banyak contoh-contoh tentang kelas yang sesungguhnya jauh lebih menyenangkan, penuh dengan ide-ide yang beragam, yang pada akhirnya justru dimatikan oleh konsep-konsep yang salah, kaprah dari gurunya sendiri. Banyak yang masih menganggap, oh yang kelas yang bagus itu sepi, nggak ada suaranya gitu ya. Layout kelasnya fix, nggak bisa diubah, semuanya tunduk pada peraturan, ada persaingan gitu ya, perintahnya selalu dari guru dan selalu dituruti. Padahal kalau kita lihat, pada saat kita bicara tentang guru yang inovatif, pada saat kita bicara tentang suasana kelas yang pada akhirnya menumbuhkan ide yang beragam, fleksibilitas dalam berpikir dan sebagainya, justru konsep manajemen kelas yang seperti inilah yang pada akhirnya mematikan kualitas interaksi gitu. Nah, esensi manajemen kelas ini jadi bagian dari salah satu praktek yang paling kita tekankan pada saat kita melakukan pelatihan-pelatihan di kampus Guru Cikal. Saya nggak akan punya waktu untuk cerita banyak tentang ini, tetapi Bapak dan Ibu bisa bayangkan bahwa sistem fisik yang terjadi, tata ruang yang nyaman, yang memungkinkan interaksi, kemudian apakah kondisi emosi dan kebutuhan masing-masing anggota kelas itu dimaknai, semuanya punya kesempatan kontribusi yang sama, bagaimana cara melakukan pengelompokan murid, membangun suasana kondusif gitu ya. Kalau ada yang melanggar itu
konsekuensinya seperti apa, ini semua akan pada akhirnya memengaruhi kualitas interaksi dan juga tentunya capaian pendidikan di masing-masing kelas maupun di tingkat sekolah. Saya mau kasih contoh yang berkaitan dengan tata ruang kelas. Tata ruang kelas ini salah satu yang sebetulnya paling mudah diubah gitu ya, dan kelihatan nyata dan efeknya pada kreativitas sangat besar, tetapi jarang dieksplorasi. Saya kalau masuk ke kelas atau sekolah dimanapun gitu ya, dari mulai di Sumba sampai di tengah kota, sekolah mewah di Jakarta, itu yang saya pertama kali lihat pasti kelasnya gitu ya. Apakah kelasnya itu kelas yang memang merangsang proses eksplorasi pengetahuan, merangsang keragaman berpikir gitu ya. Banyak sekali alat-alat bantu yang sebetulnya bisa kita lakukan tanpa harus menggunakan barang-barang yang mahal, tetapi ya tulisan, hal-hal yang unik, yang penataan ruangan kelas dalam bentuk perubahan konfigurasi kursi dan sebagainya, area-area yang berbeda di dalam kelas yang sebetulnya bisa mengakomodir proses belajar yang berbeda. Nah, kami rutin melakukan analisis ruang kelas, baik di Cikal ataupun di komunitas guru belajar, karena berada di ruang kelas yang sama pun, itu tidak berarti semua anak itu sebetulnya dapat pengalaman tata ruang yang sama. Perspektif ini saja mengubah banyak hal gitu ya pada saat dilakukan. Kita juga melatih guru untuk membuat kesepakatan-kesepakatan kelas yang sebetulnya merangsang interaksi, merangsang diskusi, sehingga pada akhirnya nggak ada aturan kelas yang sifatnya hanya satu arah, tetapi pengaturan kelas itu dibuat bersama antara murid dan guru, dan kemudian direfleksikan terus-menerus. Kalau ada pelanggaran itu bukan berarti nggak jelas konsekuensinya apa, tetapi masing-masing anggota kelas itu kemudian bisa berkumpul mencari solusi-solusi yang kreatif dan tujuannya bukan cuma punitif. Ini ada beberapa aturan tentang aturan gitu ya, yang sebetulnya pada intinya membuat proses kesepakatan bersama itu melibatkan murid dalam menyusun, menegakkan dan memperbaikinya. Nah, jumlahnya tidak terlalu banyak, perlu direfleksikan secara berkala, ada kesempatan untuk semua gitu ya, untuk mereview terus-menerus, itu juga jadi sangat esensial. Saya tahu mungkin untuk sebagian ibu dan bapak di sini, kok jauh ya ngomongin kreativitas, tapi yang diomongin adalah aturan alias kesepakatan bersama di dalam kelas. Tetapi saya percaya menumbuhkan kreativitas itu bukan hanya tentang kegiatan gitu ya, prakarya atau kegiatan seni, tetapi memang ya menghargai keragaman yang ada di dalam kelas, membiasakan diskusi dan refleksi pada saat kita melalui interaksi dalam proses belajar mengajar, itu syarat-syarat yang sangat esensial sebelum kita pindah pada hal-hal teknis atau pelajaran atau kegiatan-kegiatan yang memang akan menumbuhkan sikap-sikap yang kreatif pada murid kita. Satu hal yang juga sebetulnya berkait dengan kreativitas dan penuh dengan miskonsepsi gitu ya prakteknya di dalam kelas sehari-hari itu tentang kebiasaan kelas. Nah, jadi disadari atau tidak disadari setiap kelas itu punya kebiasaan, dan kebiasaan ini akan sangat memengaruhi apakah kemudian murid-murid yang ditumbuhkan itu adalah murid-murid dengan kreativitas tinggi atau sebetulnya murid-murid yang hanya mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sebetulnya nggak jelas gunanya apa gitu. Nah, sekolah-sekolah, kelas-kelas yang punya kebiasaan kelas yang direncanakan, dirawat bersama-sama gitu ya, disesuaikan kebutuhan dan minatnya, dibuat melibatkan murid, muridnya juga jadi pengawas gitu ya, bukan cuma aturannya ditegakkan atau kebiasaannya ditegakkan oleh kepala sekolah, itu jelas kemudian pada akhirnya akan menghasilkan juga kebiasaan kelas yang berbeda. Contohnya banyak sekali. Saya ingat pengalaman sendiri, saya walaupun lagi liburan sama anak-anak ke tempat-tempat di berbagai pulau itu selalu menyempatkan untuk datang ke sekolah. Ada satu sekolah itu kalau dari airport Sumba aja perjalanannya tuh masih 5,5 jam. Waktu itu dari tempat kami menginap kira-kira sekitar 2,5 jam. Anak saya tuh udah
di jalan tuh yang udah, Mami, ini di sini kamu tidak akan menemukan guru penggerak komunitas guru belajar, kata dia gitu, saking dia udah capeknya ke perjalanan ke tempat itu. Tapi saya bilang, Nishrin, dimanapun tuh selalu ada inovatornya. Sejauh apapun tempat itu, seterpencil apapun, itu udah fitrahnya ekosistem. Akan selalu ada inovator-inovator yang menjalankan kebiasaan yang berbeda, yang sebetulnya menggerakkan perubahan walaupun dalam skala-skala yang sangat kecil. Saya ingat sekali, ini sekolah satu atap, jadi semua jenjang pendidikan ada di satu sekolah itu, tapi kelasnya ada yang masuk pagi, ada yang masuk sore. Sekolahnya ada 10 ruangan, dan ruangannya itu kalau dibandingkan dengan sekolah tempat ibu dan bapak mengajar atau sekolah tempat anak kita bersekolah, bisa dibilang kondisinya sangat menyedihkan. Saya ingat banget, bahkan foto presidennya tuh masih foto Pak SBY sama Pak Budiono. Bayangkan, sementara ini udah ada beberapa periode gitu ya sesudahnya. Nah, saya masuk dulu ke ruangan kelasnya, guru-guru dan kepala sekolahnya itu sebetulnya udah nunggu di dekat ruang kepala sekolah gitu. Nah, keliling ke 10 ruangan itu pun gitu ya, saya bisa lihat penuh, dan ini ruangannya tuh bahkan nggak ada papan tulisnya gitu ya. Jadi mereka menulis di atas meja. Karena papan tulisnya nggak ada, atau mungkin udah ambruk dan atau memang nggak pernah ada gitu. Nah, itu membandingkan dengan cepat saya bisa melihat bahwa ada 2 kelas yang sangat berbeda dibandingkan dengan kelas yang lain. Susunan kursinya berbeda, apa yang dicoret-coret di atas meja itu juga sangat berbeda. Ada bekas-bekas bungkus makanan yang kemudian diolah jadi hasil karya, ada dedaunan berbagai jenis yang dikumpulkan, sangat amat sederhana, tetapi tanpa bertemu dengan gurunya pun, dan muridnya juga waktu itu lagi udah selesai dari sekolah, itu saya bisa lihat bahwa mereka punya kebiasaan, cara belajar, budaya yang sangat berbeda. Nah, bisa dibayangkan bahwa murid-murid yang tumbuh juga pada akhirnya akan jadi murid-murid yang berbeda. Nah, antisipasi pada perubahan, kemudian membiasakan bahwa ada proses yang memandu anak gitu ya, bagaimana memulai kelas, bagaimana memulai kegiatan, berpindah meja, bagaimana kalau dia ingin bertanya, butuh bantuan gitu ya, pergantian sesi dan sebagainya. Itu rutinitas-rutinitas yang sebetulnya sangat perlu, tetapi juga bisa dilakukan dengan cara-cara yang sangat kreatif, dan pada akhirnya membuat pengalaman sekolah itu menjadi ya pengalaman yang juga kreatif untuk anak-anak kita. Nah, satu hal lagi yang mungkin bisa jadi cara praktis gitu ya untuk memang menumbuhkan kreativitas dalam konteks interaksi kelas itu pengelompokan. Nah, ini sesuatu yang mudah dilakukan, tetapi seringkali terlupakan gitu ya. Bagaimana kita membuat pengelompokan murid itu sangat berpengaruh terhadap proses belajar sosial. Bisa juga kita gunakan untuk pencapaian tujuan belajar. Untuk tujuan dan cara belajar yang berbeda, itu butuh strategi pengelompokan yang berbeda. Murid pun itu perlu belajar berbagi peran dan tanggung jawab di dalam kelompok. Jangan-jangan di kelas kita masing-masing sekarang sebetulnya yang terjadi adalah pengelompokan yang itu-itu saja, yang tidak memberikan interaksi beragam, atau hanya memberikan peran-peran tertentu seperti pemimpin kelompok pada anak yang itu-itu saja juga. Nah, sebelum menumbuhkan kreativitas di murid, saya selalu minta biasanya guru melihat gitu ya peta persebaran murid dalam kelas. Kalau di sekolah saya dulu kayak gini nih, yang sok pinter paling depan gitu ya, yang legend paling belakang, yang nggak peduli sama dunia tapi pokoknya merasanya paling cool aja gitu ya. Ada murid yang pengen di belakang tapi nggak kebagian tempat, itu biasanya di baris kedua gitu. Nggak tahu ibu dan bapak biasanya ada di baris keberapa nih, ada yang niat dan nggak niat sekolah dan sebagainya. Nah, tapi sebetulnya cara kita mengelompokkan murid-murid itu nggak bisa hanya diserahkan pada kebiasaan atau kebetulan atau pilihan murid saja, tetapi bisa jadi bagian dari desain proses pembelajaran yang pada akhirnya sekali lagi memberikan pengalaman beragam dan memastikan pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk tujuan agar anak-anak kita tumbuh dengan kemampuan berpikir yang jauh lebih kreatif. Nah, ada kelas-kelas khususnya juga, sekali lagi nggak bisa diceritakan panjang di sini, tapi memang kita perlu buat strategi pengelompokan,
yang memungkinkan murid-murid yang sudah menguasai tujuan pembelajaran tertentu menularkan pada yang belum menguasai, dan juga menggunakan prinsip-prinsip kemerdekaan dalam belajar yang selalu kita praktekkan juga di kampus Guru Cikal dan komunitas guru belajar. Ini ada beberapa contoh hasil karya yang kira-kira menggambarkan bahwa dari usia seperti apapun gitu ya, sebetulnya anak-anak bisa belajar untuk menggambarkan apa yang dia rasakan, untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan dengan tepat, dan yang lebih penting lagi adalah merefleksikan sebetulnya pengalaman belajarnya, dan pada akhirnya secara perlahan-lahan dari level yang paling kecil sampai level yang paling besar itu memegang kendali lebih dan lebih lagi untuk kemudian menentukan apa yang ingin dipelajari, apa yang dianggap sebagai kekuatan dan sudah dicapai, serta apalagi yang menjadi tantangan dan perlu ia lakukan dalam proses belajarnya. Ini tugas IPS, murid kelas 1. Kalau di Cikal kita punya contoh-contoh eksemplar untuk masing-masing capaian. Ini kaitannya tadi sama Cikal Five Stars Competencies-nya pelajar merdeka. Ini hasil refleksi anak sendiri pada saat dia membuat catatan eksperimennya. Murid kelas 2 membuat katrol, pertanyaannya bukan pertanyaan guru, pertanyaannya adalah pertanyaan anak itu sendiri. Kenapa harus ada katrol, buat apa ada katrol, dia kemudian melakukan proses inquiry, mencari bahan, menetapkan langkah-langkah, dan merefleksikan setelah melakukan itu sebetulnya apa sih yang jadi dia ketahui, apa hal-hal yang ingin diketahui lebih jauh, dan seterusnya. Bisa dibayangkan anak-anak ini adalah anak-anak yang tahu betul kenapa dia perlu belajar sesuatu, bisa mandiri dalam tentu sesuai dengan tahap perkembangannya ya, anak kelas 2 SD gitu ya, untuk mengendalikan proses belajarnya dan merefleksikan proses itu. Ini satu contoh dari kelas drama. Bagaimana anak-anak sebetulnya bukan sekedar membuat menjalankan sebuah pertunjukan yang dirancang oleh guru, tetapi memang membantu persiapannya, saling berbagi peran dari mulai membuat skenarionya, kemudian melakukan audisi di antara anak-anak sendiri, dan seterusnya gitu ya. Memang pertunjukannya nggak terus jadi pertunjukan heboh gitu ya, yang setahun sekali, tapi pertunjukan-pertunjukan kecil yang muncul seminggu sekali dan memberi kesempatan kepada sebanyak mungkin anak untuk pada akhirnya bisa mengakses dan memahami strength-nya apa, limitation-nya apa, dan dapat kesempatan untuk mencoba di pertunjukan drama berikutnya. Ini contoh kelas yang lebih besar. Murid-murid kelas 7 merancang berbagai kegiatan untuk mengubah kebiasaannya dia, jadi melakukan analisa rutinitas sehari-hari, tetapi kemudian membuat jadwal baru dan menantang dirinya sendiri untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang baru. Ini program pengenalan karir buat anak kelas 11, mereka bekerja di berbagai tempat. Biasanya kalau di Cikal kami itu ada semacam semester ketiga yang sifatnya block schedule, jadi 3 minggu itu anak-anak hanya belajar satu hal di antara semester 1 dan semester 2, mereka bisa pilih bekerja, meneliti, jadi relawan di tempat apapun gitu ya. Ada yang memang sudah disediakan oleh sekolah. Kami juga kerja bareng sekolah.mu lewat program-program karirmu, tetapi ada juga yang memang mereka rancang sendiri. Nggak semuanya pengalaman yang 100% sukses, tetapi semuanya adalah pengalaman yang beyond expectation, terutama buat orang-orang dewasa. Ibu dan Bapak nggak bisa bayangin betapa banyak surat-surat yang kami terima gitu ya, apresiasi yang kami terima dari justru tempat-tempat di luar sekolah yang bahkan multinational company pun gitu ya, telepon pemimpinnya kayak, can you just let her stay gitu ya, setelah 3 minggu kerja di perusahaan itu, ikut menggodok konsep, presentasi, dan sebagainya. Murid-murid kelas 10 dan kelas 11 itu pun ya karena terbiasa untuk mencari solusi, sebelum mencari solusi memformulasikan masalah gitu ya, kemudian juga memaparkan dan melakukan riset, mempresentasikan solusi, itu jadi punya kemampuan-kemampuan dasar lintas profesi yang sebetulnya berguna untuk di bidang apapun, dan bahkan sudah bisa berkontribusi walau di usia yang masih belasan tahun. Nah, ini ajakan juga mungkin sambil nanti tentu menunggu pertanyaan dari Ibu dan Bapak, tetapi banyak sekali
kegiatan-kegiatan pengembangan guru yang sebetulnya kami lakukan sama-sama di kampus Guru Cikal, komunitas guru belajar. Mudah-mudahan pertemuan hari ini pertemuan pertama sama sebagian besar ibu dan bapak di sini, tapi yang bukan yang terakhir. Tentu masih banyak perjalanan kita untuk belajar sama-sama dan mempraktekkan ini di sebanyak mungkin konteks di Indonesia. Terima kasih sudah didengarkan.